Selamat pagi guys. Hari ini hari terakhir kita di Western Australia ya. Nanti malam kita akan balik ke Jakarta. Nggak berasa liburan di sini cepet banget. Oke, hari ini kita mau jalan-jalan ke Basselton Jetty, terus lanjut ke Ngilgi Cave ya. Kita mau explore under cave di sini. Terus lanjut lagi kita mau ke main main maze ya, atau main apa nyebutnya ya. Ya pokoknya di sini ada yelling up maze, semacam kayak labirin ya. Jadi labirin besar di taman gitu. Tadi barusan semalam googling kayaknya asik juga nih buat anak-anak, kita cobain. Lalu terakhir, sebelum terakhir kita coba main ke Canal Rocks ya, mudah-mudahan ngejar waktunya. Dan yang terakhir Gunungville. Tapi kalau Gunungville agak jauh dari sini, sekitar 1 jam lagi dari sini, 1,5 jam mungkin. Ngelihat semacam taman isinya kurcaci-kurcaci gitu. Tapi itu tentatif ya kalau yang Gunungville. Mudah-mudahan nanti ngejar. Seharusnya sih ngejar sih. Kita punya waktu hari ini, flight kita nanti malam jam 1:30. Jadi balikin mobilnya sekitar jam 10-an lah. 10 kita balikin mobil. Oke, itu itinerary kita hari ini, hari terakhir di Western Australia. Oh ya, kita mau ngasih tahu dikit nih, mau tahu lihat ini ya, suasana kita nginep seperti apa. Ya, ini dia dapur kita. Jadi selama di sini mau kita masak. Karena memang di sini semua dapurnya itu ya boleh dibilang komplit. Nah, ini paling saya suka. Lihat suasananya tuh. Serasa lagi piknik. Ini jalan raya loh guys. Ini jalan raya. Mungkin kalau di Indonesia kelihatan ini seperti kayak jalan jalan komplek. Tapi ini jalan raya. Ini jalan umum. Tapi vibes-nya tuh kayak kita lagi lagi piknik. Keren banget. Oke, ini ransum kita tuh buat bikin cream soup, bolognese, bikin roti. Bahkan kita juga sempat goreng ubi, indomie. Ya beginilah. Karena seperti yang dibilang saya bilang di sini wisata malamnya tuh memang adalah shopping di supermarket. Karena cuma supermarket doang yang buka di malam hari. Oke lah. Kita siap-siap dulu ya. Di kamar kita siap-siap sekarang mau jalan ke Basselton Jetty. Kita baru tiba di Basselton Jetty. Oh, rasa lihat ada playground besar tuh. Aja kilat. Lihat. Ada playground besar tuh. Jadi Basselton Jetty ini yang uniknya adalah dia ada kereta di atasnya jetty sampai ke tengah laut gitu. Dan boleh dibilang ini yang terpanjang ya, terpanjang di dunia sejauh ini ya.
Nggak tahu ada tempat lain. Tapi so far saya yang dibaca di Mbah Google sih, kata ini terpanjang. Kurang lebih berapa ya? Berapa meter ya? Mungkin sekitar 600 meter, 800 meter ya. Cukup jauh lah. Nah, ini ada playground anak-anak. Bentuknya kayak kapal karam gitu, lucu ya. Ini playground loh, Dek. Kayak kapal karam gitu, Dek, bentuknya. Jadi kalau children playground di Australia banyak banget ya. Oke, nah itu jetinya. Itu jetinya. Nah, itu di atasnya ada kereta nanti yang jalan. Tuh, Bun, kita naik, Bun. Ayo, Bun, kita naik, Bun. Jadi kalau kesini kita harus banget nih nyobain keretanya itu. Karena unik ya. Ini paket-paketnya. Kita naik yang ini aja. Jetty Solar Train Ride. Kereta, gengs. In here? Train trip over the waters of Geograph Bay. Where else in the world can you have this experience? Keep you and your fellow travellers safe. This is a journey that the train shares with other people undertaking many other activities. Please stay safe throughout the journey, including children. Other vehicles keep arms and items inside the carriage. Ini sebenarnya bisa one way ke sana. Do not open the door Underwater bawah. the door latches Cuma while lebih lama. on the train journey. Bisa 2 jam katanya. At the platforms. You can pull down the Kita cepet-cepet aja blinds lah. or let them up, but please don't let them be played with. We would like Wow, you to Rasya. keep your feet on the Bangku, floor Mas, and bangku, not on the bangku, Mas. seats opposite. Lihat, kita di atas air. And lastly, you can wave to all those unfortunate people who are walking Oh, and that's our did not catch the destination. train. Geograph Bay was named in May 1801 by French explorer. Baudin named the bay after his ship, the Geograph. One of the other Ini ships guys, with kita lagi di atas kereta, atas jetty. Geograph Bay is a wide Tapi jaraknya sekitar 800 meter ya, di tengah laut. Jadi makanya boleh dibilang ini adalah kereta terpanjang ya di atas jetty di dunia. Jadi kita sebenarnya berjalan ke sana, itu kita boleh milih mau lanjut explore bawah laut, atau kita langsung balik lagi dengan kereta atau jalan kaki juga boleh. Tapi kalau jalan kayaknya cukup jauh, ya kita balik naik kereta aja lah. Ya, ini pemandangan sepanjang jalan ke pantai dari Basotan. To your right, the east is Wanneroo and Forest Beach. If you continue Adik cari apa? Cari shark ya? Mana ada sharknya Kak? Kalau kita ambil paket yang plus underwater, kita akan ikut tur ke bawah. Tapi kalau enggak ya sudah, cukup di souvenir shopnya aja di sini, lucu-lucu barangnya.
tiba di cave raya. Iya. Alhamdulillah sudah tiba di Gilgi Cave. Nggak tahu gimana nyebutnya. Milgi nggak sih? Milgi atau Gilgi. Tapi di sana begitu. Oke, kita sekarang mau menuju ke resepsionis untuk masuk ke dalam guanya. Mas Rafa di situ tuh, Mas Rafa. Rasa back to nature. Kita melewati apa ya? Kayak rawa-rawa gitu. Dari parkiran menuju ke tempat guanya. Unik. Oke, kita lagi nunggu nih, lagi nunggu turnya untuk mulai sekitar jam 12. Suasana seperti ini ya, pohon-pohon rindang, enak banget. Tapi kalau saya tanya, kalau dingin jangan tanya, ini dingin banget guys. Nggak bosan tangan lagi, dingin. Apa namanya? Kita lagi nunggu mulai jam 12 untuk masuk dalam gua. Nanti kita masuk under cave, underground guanya. Oke, kita lihat lagi seperti apa nanti. It's nice and warm in the cave, so turn the heaters on for you guys this morning. My name's Abby, I'll be your guide today. I'll be with you guys 10-15 minutes. We'll talk through how we can take care of the cave, take care of ourselves down there, have the best time possible. Sound good to you guys? Yep. Hey. Cool. Has anyone been here before? Not yet. No. Huh? It's the first time. So, who wants to try and pronounce the name of the cave? It's a funny one. Most people don't tend to get it right. What was that? Gilgi? You were close. Yeah, Nilgi. So Nilgi is how we pronounce it. The first G is silent. I get Nigel a few times. It'd be pretty funny if our cave's name was Nigel, but Nilgi is a pretty cool word. So Of the ocean. Nilgi. Gilgi. Actually. Nilgi. Nilgi. Gilgi. Everybody, let's go to the cave. For English, man, it's difficult to say Gilgi. Nilgi. But for Indonesian, ang is a common word. So It's easy to say. Nilgi. it's not that special actually. Nilgi. Then cannot spell ang. Go to the cave. Oh, kita masuk hutan. Rasha, kita masuk hutan. Be careful. Maybe there's a lion here. hold it open for the person behind us. Also mind your heads, there's lots of dogs. Oh, ternyata di bawah hangat. Di bawah prediksi, kirain makin dalam makin dingin kayak waktu di Turki. Ternyata makin dalam makin hangat. Entah ada heaternya atau emang karena oksigennya kurang. Oh, bagus banget ya Allah. Ini lihat guanya di hijau-hijaunya gini. I think this is everyone, yeah? Yep. So welcome to the foyer, as we like to call it. Now, it is very nice and warm down here. It is constant 19 to 20 degrees Celsius in Nilgi, and the humidity sits at about 90 to 100%. So, hours down here wandering through the cave. It'll only take you guys about 45 to an hour today. So, keep that in mind. You guys can pretend you're the first ever explorers through the Tunnel of Doom, just behind you all back there. Not as scary as it sounds, just meant to replicate what they went through. Crawling through tight dark spaces on your hands and knees. If you're up for it, feel free to give it a crack. Just make sure you're holding on tight to your valuables and give them to someone else. We get so many phones lost down there, it is crazy. Keep that in mind. Pops out just down these stairs below, so down there. Wow, ini keren sekali, Masya Allah. Ini namanya stalaktit. Stalaktit.
Jadi batu-batuan yang apa istilahnya ya, kegerus karena air. Lama-lama dia kan meruncing jadi kayak gini. Namanya stalaktit. Ini keren banget guys. Serius ini keren banget. Ini kita turun boleh. Masya Allah. Ini kalau mau dijelajahin dalam banget. Tapi ini emang bagus banget ya guys, bagus banget. Kita bisa lihat stalaktit, stalagmit. So, ada jalurnya, jadi aman banget buat kita jalan. Oke. Ngos-ngosan. Turunnya enak, naiknya gempor. Oke, kita baru keluar dari cave. Lanjut lagi. Kita mau ke apa namanya? Yang Up Maze. Kita mau main labirin. Lagi. Aduh. Sudah tiba di Yaling Up Maze and Golf, mini golf. Ya ini tempatnya, baru nyampe kita. Tuh, ini adalah giant labirin ya. Tempatnya sebelah sana. Kita akan mengeksplor, mencari jalan keluar dari labirin yang sangat besar ini. Tapi mungkin anak-anak aja ya. Kita dewasa pusing kita kalau ikutin. Tuh lihat tuh petanya. Ini sangat besar guys, besar banget. Jadi ini pasti buat anak-anak senang banget nih ya. Unik, sangat unik karena di Indonesia boleh dibilang hampir nggak ketemu lah tempat begini. Nah di sini sangat unik, ada mainan seperti ini. Oke, di sekitar tempatnya ada seperti biasa ada playground buat anak-anak. Dan yang sebelahnya lagi ada tempat buat main mini golf. Kelihatannya asik ya main mini golf di sini. Cuma berhubung kita waktunya terbatas, jadi kita main mes aja lah. Tuh asik ya. Ada arenanya. Oke. Sambil nunggu main, disediakan aneka puzzle. Ada petunjuknya. Selalu tinggal ikutin aja sih. Cuma nggak semudah yang dibayangkan. Jadi puzzle macam-macam ya, dari kayu. Tuh asik deh. Ini kalau di sini nih anak-anak pada lupa pegang handphone nih. Sibuk dengan menyusun puzzle. Ya, nih seperti kakak Nurul. Sudah 5 jam dia coba berusaha dan masih belum bisa menemukan jalan. Ya. Ini kafenya unik ya, seru ya guys. Ini tempatnya banyak puzzle. Terus apa namanya? Di sini kan banyak games
board games di di sekitar sini sambil nunggu anak-anak main. Jadi orang tuanya disediakan mainan-mainan itu. Oke, kita mulai masuk ke maze extra challenge. There are 10. Can you find all? Tuh Kak, jadi kita suruh nyari 10 local aboriginal walls painted on the walls throughout the maze. Can you find all of them? Ayo find 10. Oh no, kita kemana nih? Iya, Medi mah bebas. Start, find, kita ambil medium aja. Find 4 corners, oke? Find 4 corner towers. Oh, ini exit tuh stairs-nya curang tangganya. Gak boleh naik tangga katanya. Kalau mau pakai tangga itu berarti medium. Kalau itu nggak boleh pakai tangga sama sekali, itu extra hard. Itu gimana? Wah, Mas. Hilang tadi suaranya dari sana. Oh, kita mau mana nih, Mbak? Berawal udah cabang. Mas, Raf, where are you, Raf? Raf, nggak boleh naik tangga katanya, Raf. Nih 1. Happy Jeripin. Kak, kamu hilang Kak? Nah, ini seru guys. Kita cari tower. Ya, tadi belum ketemu towernya. Mana towernya? Tower itu kita kelihatan di sini. Mana tangganya? Kita mesti naik ke towernya. Kemana? Kita kemana? Oh, udah buntu. Kak Ica, where are you? Hey, tower number 1. Anak Ica belum nyampe. Kak, where are you, Kak? Alicia. Lihat mesnya tuh. Oh, seru ya. Bang, kamu kemana, Bang? Oke, jadi kita disuruh juga nyari words dari aborigin kayak gini. Ada 10 kan yang tersebar di seluruh labirin. Baru ketemu 2. Fire the Carla. Guys. Buntu guys. Sini. Tuh gimana jalan ke situ? Tank situ. Lah sini Bang, iya. Lah sini. Kamu tadi gimana? Coba arahin ayah kemana? Sini bener gak jalannya? Sini bener. Ya, sana bener deh. Yeay, kita menemukan tower kedua. Finally. Tower 1 udah. Tower 1 ini udah sebelah sana kan? Itu tower 1. Udah, sana ujung. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan guys. Udah tuh. Butuh waktu 10 menit kita buat nyampe tower 2 doang. Sekarang kita menuju ke tower 3 yang di ujung sana. Tower 3. Let's go. Berempat. Akhirnya dapet yang nomor 4. Gak pernah sebahagia ini kita.
Tuh lihat tuh, kita muter-muternya tadi tuh. Edan. Kita gagal ke nomor 3 tuh. Oke, lanjut guys. Hey guys, gimana cara ke situ guys? Kok bisa ke situ sih kalian? Tadi kita kemana? Ke sana kali. Hey, arahin aja dong, kemana nih arahnya? Oh sana bener kan? Si Rafa tuh loh menjerumuskan. Mana sini ya? Mana Raf terus? Tuh mereka sudah di atas mengarahkan kita ke jalan yang benar. Buntu ini semuanya. Buntu panjang. Itu buntu tuh, lihat tuh buntu. Gimana sih ngarahinnya? Itulah mengapa Mas Ahmad tidak bisa dipercaya. Raf, kemana nih? Yang benar arahinnya. Kemana? Sini ya? Sini. Hah? Ada rainbow. Bang, ada rainbow bang, bener kan jalannya? Yeay! Menemukan tower ketiga. Wah, kita menemukan keempat towernya. Finally. Yeah. We did it. Oke, Dora. Ayo kita foto dulu. Kita save dulu sini. Pujang. Ayo. Jam sangat. Welcome to Canal Rocks. Ini ujung semenanjung di wilayah Yaling Up. Jadi ujungnya itu berupa batuan-batuan seperti itu, warna merah. View-nya keren banget guys. Keren. Ayo kita jalan ke situ tuh gimana caranya? Kita ke situ. Jadi kita nyusurin Canal Rocks sepanjang batu ini nih. Sampai ke ujung sana kita foto-foto. Oke, ini merupakan menanjung ujung dari Yaling Up. Come on, let's go. Snake Island. Aca tahu nggak? Hati-hati ya, di sini banyak snake. Snake Island. Iya, kalau di Snake Island semuanya isinya snake. Nggak Snake Island juga, nggak ada Snake Island di sini. Ya enggak, aku bilang ada Snake Island. Aca tahu nggak? Ini juga ada banyak snake. Nih bedanya laut kita sama lautnya laut Indonesia sama lautnya Australia. Dijaga bener, nggak ada sampah tuh, bersih, bening, sangat bening. Tuh aku mau ini deh pengen turun. Sama sekali nggak ada sampah guys. Ini keren banget, beneran, masya Allah, keren banget. Ini dalam tahu Kakak Hani, Mami suka fish. Ini dia suka main sama fish. Iya. Nggak begini.
Sekarang kita mau ke Aldi dulu nyari oleh-oleh. Di sini so far yang kita temuin ya, ini termurah ya. Item-itemnya banyak yang murah-murah di sini. Ini kalau mau nyari souvenir kayak macam coklat-coklatan gitu, Dear customers, please make your way to the boleh rekomen lah di registers sini. as the store will be closing shortly. Cuma sayangnya di sini cuma sampai jam 8. Jadi kalau kalian punya waktu Dear customers, sebelum jam 8 bisa lah sini. Tapi kalau mau nyari yang malam-malam banget, yang 24 jam itu cuma satu doang, Smart Set yang buka di Western Australia. Oke, kita shopping dulu guys. Kita mau nyari coklat-coklatan dulu. Red Roaster. Kita buat makan malam, kita mau pesan Red Roaster, kita mau take away. Kemarin di dekat apartemen sebetulnya ada Red Roaster, cuma belum sempat mampir. Sekarang kebetulan mumpung lagi di sini, kita mau pesan ayam. Katanya nih khas di Australia. Oke, let's order. Yang mana? Oke, shopping sudah. Sekarang kita balik, kita menuju ke bandara. Sudah sampai di bandara sekarang, jam 10 malam. Kita flight malam jam setengah 2. Sekarang jam 10, kita mau check-in dulu. Ini bandaranya sebenarnya nggak besar ya, kecil aja. Cuma ya itu dingin. Tuh. Dingin. Mana? Tuh dia tuh. Sedih dan senang mau pulang. Siap habis terbit tuh senang pulang karena kangen juga sama orang tua, sama keluarga kan, ada adik gitu. Terus ya homesick lah. Sedihnya kayak belum puas gitu. Sedihnya ya iya, maksudnya di setiap negara itu kan pengalamannya kita baru gitu ya, misalnya yang baru. Jadi kayaknya belum puas apalagi di Perth ini termasuk yang sangat menyenangkan gitu ya. Buat anak-anak juga kayaknya berkesan banget gitu, karena kita juga banyak di sini pakai mobil, terus juga vibe kotanya lah terutama ya, vibe kotanya tuh enak banget gitu. Jadi ngebetahin lah untuk lama-lama ya gitu sebenarnya. Ya, the show must go on. Sekarang kita check-in dulu ya. Nggak ada perjalanan yang nggak usai. Ya udah kita pulang. Nanti mudah-mudahan suatu saat bisa kembali lagi ke Australia, mungkin ke belahan lainnya atau mungkin ke sini lagi. Masih banyak loh, kita belum ke Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast. Ya, Masih Australia banyak. luas banget ya, Bu. Besar, Australia itu besar sekali. Kita baru sebagian kecil di Australia sebagian barat. Oke guys, kita check-in dulu. Jadi dulu ya sampai ketemu nanti. Malam guys. Udah on. Muap. Jadi ini kita lagi nunggu pesawat untuk balik ke Indonesia. So far ya seru sih perjalanan kali ini ya, kita ke Perth atau di wilayah Western Australia. Gimana menurut Bunda kesan-kesannya selama di sini? Awalnya ya, kita cerita awal dulu. Awalnya kita tiba di sini, makanan kita disita karena kita membawa bawa rendang, bawa makanan yang mengandung daging intinya gitu. Dan Australia itu kan memang si
kita udah dengar ya, udah beberapa dari beberapa sumber gitu ya, bahwa agak ketat mengenai peraturan untuk barang bawaan atau bahan makanan yang dibawa dari luar Australia, termasuk juga untuk daging, biji-bijian, herbal dan lain sebagainya. Tapi waktu itu kita coba bawa ya, kita emang coba bawa gitu, karena ini yang kita bawa itu adalah kemasan pabrik gitu. Jadi kan ada depkesnya gitu, dengan harapan ya, maksudnya dengan bahan makanan yang udah certified dari ini kita masing-masing, mudah-mudahan sih lewat gitu. Ternyata enggak ya. Disita semua. Enggak semua. Kecuali ayam. Ya, pokoknya yang disita, yang diambil yang mengandung daging sapi gitu. Di luar dari itu daging ayam, maksudnya ayam atau ikan gitu ya, itu nggak masalah. Beras dan lain sebagainya juga kakak sepupu aku bawa gitu, itu juga lewat-lewat aja gitu. Cuma mereka tanya aja ini apa gitu aja sih. Jadi mudah-mudahan di vlog ini menjelaskan ya lebih pasti ya, karena selama ini kan memang simpang siur. Ada yang bilang yang penting segelan pabrik misal itu nggak apa-apa gitu. Yang nggak boleh itu kalau masak sendiri, ditaruh di Tupperware gitu misalkan, itu nggak boleh. Tapi ternyata kita ada buktiin sendiri. Kita bawa yang sudah kemasan pabrikan lah, itu yang siap masak, siap makan gitu ya, matang, merapat, gitu ya. ada BPOM-nya lengkap, dan itu tidak diterima sama sekali di sini. Dan dia udah bilang gitu, petugas biosecurity-nya udah bilang bahwa you can bring anything but itu ya, segala macam yang mengandung unsur daging sapi. Itu yang mereka ini banget, pokoknya strict banget kalau untuk itu. Yang lain masih diizinkan selama itu juga mungkin dibolehin juga, karena kita ya itu ya, packaging pabrikan. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya kita bawa misalnya masakan ayam rumahan gitu, nggak tahu juga apakah boleh atau enggak gitu kan. Tapi kalau kemasan pabrikan, karena di situ kan tertera ingredientsnya apa, jadi mereka benar-benar yakin bahwa ini produknya nggak ada unsur daging sapinya gitu ya. Mungkin gitu. Itu dari sisi makanan. Terus kedua, transportasi. Kita udah buktiin naik taksi di sini tuh mahal. Mahalnya mahal banget. Iya. Kemarin kenapa naik taksi? Karena hari pertama kebetulan kita bawa koper cukup banyak kali ini ya. Pertimbangannya itu, dan takutnya ribet. Yang utama adalah kunci. Kita harus ngambil kunci. Ya, karena di hari pertama. Jadi kalau di sini modelan apartemennya tuh nggak kayak di Korea. Kalau di Korea dan atau mungkin Jepang. atau Jepang gitu kan, mereka udah pakai yang lock pin itu ya, gitu. Namanya di depannya ada SDB-nya biasanya. Ya, atau ada SDB gitu. Jadi kita dikasih tahu code-nya gitu. Kita tinggal langsung menuju apartemen gitu. Nah, kalau di sini kita tuh ngambil kuncinya di kantornya. Gitu. Dan kantornya kebetulan yang apartemen kita sewa itu jaraknya lumayan. Agak jauh. Jadi pertimbangannya repot banget kalau dengan masih bawa seluruh koper-koper gitu kan. Sama anak-anak juga harus dari airport, terus ngambil kunci dulu, baru terus ke apartemen gitu. Dan itu juga udah cukup malam dan dingin. Cuacanya kebetulan kan memang sini lagi winter gitu ya. Jadi kayaknya udahlah taksi aja kita ambil yang jadi maksudnya dari bandara gitu, ngambil kunci baru ke apartemen gitu. Ya praktis. Ternyata total harganya fantastis. Ya nggak apa-apa sekali-kali. Tapi ya nggak apa-apa, jadi pengalaman. Ya. Oke, terus itu kurang lebih berapa? Pokoknya kemarin kita dari bandara ke daerah mana? Perth ya. Airport Perth, terus ambil kunci di daerah South Perth. Lokasi lupa di mana. Terus baru kita ke apartemen di daerah Northbridge, itu kita habis 1,4 juta rupiah. Ya, 1,4 juta $140. Ya kurang lebih lah itu ya. Oke. Gitu. Jadi memang kalau sini taksi mahal. Tapi kalau sewa mobil di sini murah. Hitungannya ya sebenarnya dibilang murah sih enggak, tapi maksudnya standar lah. Gitu. Jadi memang lebih murah kalau kita sewa mobil, kalau kita ramean ya. Iya. Jadi kita bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh-jauh. Karena di sini tempat wisatanya boleh dibilang jauh-jauh ya. Yang di Cityport ada, di tengah kota ada. Cuma yang bagus-bagus tuh ada di luar kota memang. Jadi memang kalau kita ikut tour, biasanya satu orang tuh 1,5 jutaan tuh harganya. Kalau ikut yang private tour gitu. Land tournya lah gitu ya. Atau land tournya gitu. Jadi kita kalau kita berenam gitu,
Ya dihitung aja lah 1,5 kali 6 berapa itu. 9 juta. Lebih murah kalau kita sewa mobil. Punya bunyi lemon. Sewa mobil 2 hari gitu ya. Kita bisa eksplor macam-macam. Paling bahan bakar habis 500.000 lah. Habisnya lemon di Kita sewa mobil dapat Carnival. Kia Carnival ya yang 8 seater. Jadi mobilnya besar banget, enak banget, nyaman. Itu sewanya cuma sehari cuma 1 juta doang. Jadi 1,9 bukan? 1 juta, 1,9 untuk 2 hari. Oh, oke. Gitu ya, habis sama pas bahan bakar 2,5 juta untuk 2 hari. Murah banget. Ya, dan lebih ini ya, maksudnya ya lebih enak juga ya kalau pakai mobil kan udah tinggal dari apartemen udah langsung gitu. Kalau naik transport umum, kalau keluar kotanya agak susah ya di sini ya. Gitu. Terus karena jauh-jauh banget memang tempatnya gitu. Terus yang ketiga, apalagi yang ketiga? Tempat wisatanya. Tempat wisatanya so far sih menurut aku sih bagus ya. Kita explore macam-macam tuh, kita bisa explore main pasir-pasiran gitu ya. Kita explore yang area pantai-pantaian, terus area-area yang batu karang gitu. Masuk ke gua juga. Yang amazing ya kalau Bunda tuh gini ya, di Australia ini itu tuh bisa jadi dari kita tuh kita ada kayak di hutan gitu lah ya, maksudnya kanan kirinya itu kayak banyak pepohonan gitu ya, kayak hutan lah gitu kan, hutan kemudian ganti view gitu, ganti suasana, padahal itu masih dalam satu rute jalan, ganti suasana tiba-tiba kayak padang rumput savana gitu, terus maju lagi nggak terlalu jauh ya, di rute yang sama, entah tiba-tiba ada gurun pasir gitu, jadi kayak ganti-ganti ini ya, ganti-ganti suasana gitu. Nah kalau di tempat lain kan kayak misalnya di mana ya, di Turki gitu, area-area yang bebatuan adanya di Kapadokia dan sekitarnya lah gitu, tapi begitu menuju tempat lain ya baru ganti gitu, itu nggak ada lagi gitu. Kalau di sini tuh bisa kayak gitu, bisa ganti-ganti. Padahal itu masih satu rute perjalanan loh gitu, dan nggak terlalu jauh. Itu sih yang mesnya gitu. Jadi ya kok dari gini terus tiba-tiba bikin switch langsung berubah suasana. Jadi boleh dibilang gitu. Komplit banget sih wisatanya. Iya, bagus banget. Jadi bener lah. sih yang kan kalau lihat iklannya, nanti beli lagi besok. iklan governmentnya untuk turismenya ya di Western Australia. Kalau mau liburan ini, liburan itu, memang boleh Lengkap. boleh kuakuin sih. Ini lengkap banget ya. Segala macam ada gitu ya. Terus enaknya kita datang di bulan Juni, ini pas masuk winter, dan suhunya kita terendah itu paling rendah waktu kita di daerah Basselton. Itu 4 derajat, dingin guys, beneran nggak bohong, dingin banget. Dingin, dan Australia ini berangin banget, Iya, jadi itu yang angin. bikin tambah parah gitu. Tapi seru Kalau lah. dingin ya, kalau dingin nggak berangin sih kayaknya masih agak lumayan ya, ini berangin gitu, jadi makin nusuk kalau ada angin kayak gitu. Jadi kalau kesini jangan salah kostum ya. Kita aja pakai baju berlapis-lapis, udah dipersiapkan memang, jadi sweater itu yang memang wool, dalam pakai long john juga gitu ya. Tapi tetap masih kedinginan, pakai jaket juga lagi gitu kan. Tapi ya memang itu tadi berangin gitu, jadi rasanya nusuk gitu kan, muka tuh kayak kehantam hawa dingin gitu kan. Untuk yang cowok-cowok gitu kan, telinganya mereka nggak pakai topi, nggak pakai cap gitu ya, telinganya juga dingin ya gitu. Tapi buat kita orang tropis ya kesini seneng lah, enak lah itu. Enak. Menurut saya sih Juni-Juli the best lah buat kita liburan ke Australia. Cari yang dingin harus ke Australia, karena di belahan negara lain kebanyakan ya memang musim panas gitu, summer. Di sini yang adem. Tuh, Vibes-nya gimana vibes-nya kota ini? Vibes-nya Itu bagus calming ya. banget, calming, Iya, relaxing gitu. Jadi nggak hektik, nggak hiruk pikuk gitu. Jadi emang enak sih, kotanya santai Iya, sih, iya. santai banget. Ya. kotanya cocok banget buat orang yang emang mau Santai. Bahkan istilahnya kalau pengen sekedar duduk di taman duduk gitu di ya. taman, santai-santai, atau enggak cuma sekedar kalau staycation gitu, itu enak di sini, enak banget. Iya. Enak banget. Terus Nggak hektik lah pokoknya. paling cuma satu doang sih kelemahannya. Memang di sini kehidupan cuma sampai jam 5 itu bener banget gitu ya.
Jadi kalau kita yang biasa backpackers yang bisa sana sini malam masih mau pengen explore lagi gitu tuh udah nggak bisa. Kita memaksimalkan waktu. Jadi benar-benar keluar apartemen misalnya dari pagi gitu, nanti baru balik lagi tuh biasanya kita nih dari padatnya itu tuh jam 10, setengah 11 gitu, kadang-kadang baru sampai apartemen gitu. Tapi sekarang nih jadi santai banget gitu. Gitu. Sekarang jam 5 tuh emang udah habis. Udah nggak ada, udah pada tutup mereka. Tutup semua. Kecuali di hari Jumat dan Sabtu mereka agak lebih panjang gitu ya, bisa sampai jam 10 ya kalau nggak salah. Sabtu pun juga nggak semuanya, Iya, beberapa iya. doang. Iya, Jumat tapi- ya, kalau Jumat semuanya. Tapi lebih sampai ramai malam. lah di weekend itu lebih ramai, di Jumat dan Sabtu aja gitu. Mereka lebih panjang bukanya. Jadi lumayan. Masih sampai jam 7, 8, 9 tuh masih ada yang buka. Jadi kita kalau jam 5 itu udah nggak tahu lagi mau kemana. Iya. Akhirnya wisata kita cuma satu-satunya adalah wisata supermarket. Entah udah berapa supermarket kita samperin. Jadi kalau udah sampai ngebalikin anak-anak ke apartemen, gabut gitu, karena masih sore banget kan, masih habis maghrib lah sekitar jam 6 gitu, setengah 7. Terus mau ngapain gitu, kayaknya kalau untuk terus langsung tidur tuh sayang gitu. Browsing yang buka ya berbagai macam supermarket yang di sini kita datengin dari berbagai macam cabangnya juga gitu ya. Itu jadi bolak-balik lah ke supermarketnya, beli yang enggak aja karena kita masak juga sih, jadi nyoba-nyoba gitu makanan, nyari makanan halal yang bisa kita masak di apartemen gitu. Jadi ya gitu deh. Apa ini, Dek? Jadi kalau yang Apa berharap malam bisa belanja shopping itu, jangan harap. Nggak ada yang buka di sini satupun jam 5 itu. Iya, ya itu. Jadi ya. Bahkan mall itu Iya. nggak ada yang buka jam 6 tuh udah tutup semua gitu ya. Jadi toko-toko pada tutup, yang buka cuma adalah supermarket aja, nggak ada lagi yang lain. Termasuk tempat makan, restoran. Itu tuh di sini ya terbilang susah karena satu di sini untuk nyari yang halal tuh susah. Ya kan, banyak kan babi itu. Mereka ini buat kita yang muslim ya kita nggak berani dimakan di tempat yang bercampur seperti itu. Gitu, paling ke tempat fish and chips gitu. Susah keduanya selain tadi yang nyari yang halalnya. Yang kedua, jam bukanya mereka itu nggak full day, bukanya udah siang. Kemudian mereka ngelayanin sekitar jam makan siang ya, setengah 3, terus nanti dia tutup lagi gitu kan ya. Setengah 3, jam 2, jam setengah 3 dia tutup lagi. Terus nanti mungkin sore buka lagi atau entah ada beberapa yang nggak buka lagi memang gitu. Jadi tutup di setengah 3 gitu. Jadi buat malam tuh mau makan apa ya mesti nyari-nyari gitu. Bolak-baliknya ujung-ujungnya karena yang bisa dimakan dan halal di sini tuh cuma ayam. Ayam gak jauh-jauh dari ayam goreng sama paling kebab-kebaban sama pizza ya gitu. Cuma itu aja yang bisa kita makan. Kalau pengen fish and chip itu siang. Ya fish and chip ya itu siang, kita juga nyarinya siang gitu. Gitu. Itu aja, jadi memang harus prepare untuk bawa bahan makanan ya gitu untuk yang muslim ya terutama ini gitu. Masak gitu. Dan mungkin karena mereka tahu juga ya bahwa di sini tuh kayak gitu. Jadi di apartemen itu peralatan masaknya lengkap banget. Terus udah gitu kita pindah ke yang mereka nyebutnya hotel sih, tapi buat kita lebih kepada kayak villa gitu ya, satu rumah masing-masing gitu. Per kamarnya tuh kayak rumah gitu. Dan itu juga perlengkapan masaknya ada gitu. Jadi kayaknya mereka memang ya sudah kebiasaan bahwa dinner tuh nggak ada lagi resto buka. Jadi memang everybody has to cook for dinner gitu. Makanya mereka siapin peralatan masaknya. Mungkin gitu. Ya udah gitulah kurang lebih. Ngantuk nih, jangan lama-lama. Udah jam 12.15 sekarang. Pesawat kita jam 1:30 ya. Iya. Oh, satu lagi terakhir lupa cerita. Apa? Yang buat aku ya. Bule-bule Australia tuh ramah. iya, Bener ramah. Bener seramah-ramahnya ya saya temuin ya. Mereka friendly banget. Mereka friendly banget. Mereka senang dengan anak kecil. Bener-bener beda banget lah, gitu ya. Ya, mereka nggak cuek, mereka tidak mengunderestimate suku bangsa tertentu, gitu ya. Dan mereka ya pokoknya kemana-mana itu kita mereka salam gitu, greetings. Ya, mereka selalu ketemu sama tegur kita sapa. selalu senyum. Gitu. Tegur sapanya juga dengan yang ya terlihat antusias dan ramah gitu. Jadi suka sama orang-orang di sini. Very nice and kind person. Sangat respect banget. Gitu. Itu yang saya senang dari Australia Perth ya. Australia khusus sebagai Perth Australia, ya. ya. Gak tahu kalau Sydney, Melbourne dan Brisbane. Ya, tapi di sini mereka very friendly ya. Sangat friendly. Suka. Terus yang saya suka kemudian adalah ini, drivingnya.
Di Oh, sini enak nyetir di banget tuh sini. driving beneran. Jadi ya apa kalau aku sendiri banyak belajar banyak nyetir di sini, nyata ya aturan sebenar-benarnya aturan ya di sini. Indonesia jangan ditilangin lagi. Iya Jadi beneran. mereka semua tertib, semua tertib dan disiplin. Jadi jalanan itu teratur banget Teratur gitu. banget. Terus nyetir pun kita jadinya nggak terlalu gimana ya. Jadi enjoy. Kalau terlalu hektik, ugal-ugalan, banyak ugal-ugalan gitu kan. Itu kan biasanya kita kan was-was gitu. Oh, dari arah seberang takutnya ada mobil nyalip atau gimana. Tapi nggak, semua stick di jalurnya masing-masing, sesuai kecepatannya gitu. Nggak Jadi ada tuh yang balap-balapan gitu. iya, Nggak jadi ada. emang driving di sini enjoyable banget gitu, nggak Pokoknya terasa jalur, melelahkan. jadi nggak ada tuh apa namanya, kalau kita di Indonesia nyebutnya lane hogger ya, di paling kanan jalan pelan, paling kanan, di sini nggak ada gitu. Gitu. Kalau mau nyelip ya ke kanan, kalau selesai nyelip ya ambil jalur yang kiri lagi gitu loh. Simpel gitu sebetulnya aturannya. Dan nggak ada polisi loh pada Iya. kamera ya, mungkin ada kamera, banyak kamera mungkin. Gitu. Ya gitulah pokoknya. Oke lah, itu fun fact-nya ya. Fun fact di Perth ya yang kita jalanin. Kalau kesini lagi mau nggak Bun? Mau. Tapi yang sini lagi, cari yang lain dong. Australia besar loh. Mau tapi kalau mikir ya, emang agak-agak mahal juga sih sebenarnya di sini ya. Nggak Tapi mahal, selayaknya inilah Negara maju sih. negara maju ya, rata-rata gitu. Nilai tukar rupiah kita di kisaran itu gitu. Tapi buat experience ini oke banget gitu ya. Mungkin yang nonton vlog ini sekarang sudah ada penerbangan direct ya dari Oh iya, rute Jakarta baru. ke Perth menggunakan AirAsia gitu ya. Rute baru ini ya. Itu benar-benar direct, jadi kita nggak perlu transit dulu di Bali gitu ya, langsung penerbangan kurang lebih 4,5 jam. Jadi nanti bisa dicek sendiri di websitenya AirAsia ya. Dan kita kita menggunakan AirAsia. Ya memang bukan full flight service ya gitu ya. Tapi ini cuma penerbangan 4 jam aja ya sudah lah gitu loh. Anggap aja kita jalan-jalan ke Bangkok, kan penerbangannya kurang lebih sama gitu ya, beda sejam lah. Durasinya nggak terlalu panjang gitu, jadi masih oke lah untuk naik yang budget airlines gitu. Terlebih lagi kalau buat kita sih AirAsia itu terbilang nyaman gitu sebagai maskapai low budget terbaik ya elah. Promosi ya dikit gitu. Nggak pernah delay. Nggak pernah, selalu on time, delay, pelayanan mereka juga baik gitu. Kemudian ya semuanya masih nyaman lah, masih dalam taraf yang oke gitu. Ya deh gitu dulu yuk. Oke lah. Ya udah dulu ya. Saksikan ya, lanjutin trip kita berikutnya. Mudah-mudahan ada Mudah-mudahan rezeki, ada ada umur rezeki. panjang, dikasih sehat. Nanti kita jalan-jalan lagi, kita sharing-sharing lagi gitu. Buat yang mau bingung mau kemana, gitu liburan mungkin ya mudah-mudahan ini membantu. Dan pokoknya bisa jadi salah satu destinasi lah yang enak ya buat Pokoknya ini jalan-jalan. rekomendasi buat kalian para King Travelers. Oke, stay tune ya di vlog kita. Jangan lupa like dan subscribe. Komen juga jangan lupa. Oke. Mau tanya jawab nggak? Dah dulu. Mau tanya jawab di kolom komen aja. Bukan. Apa tuh? Interview. Interview nanti. Tuh grup membernya udah berkumpul. Oke. Nanti bentar lagi tidur. Ya deh nanti ya kita sambung ya. Yuk, dah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Kita mau nanya nih sama peserta open trip kita kali ini. Ya, Kakak Hani dulu.
Jadi gimana? Trip kita ke trip hari ini ke Perth kemarin. Ya gitu. Kesannya gimana? Seru gak? Apa yang suka? Seru, Apa yang gak suka? Semua taman di sini ada playgroundnya seru. Terus apa lagi? Playgroundnya nggak kecil. Playgroundnya gede-gede ya? Iya. Kan menyenangkan. Kalau suhu gimana suhu? Enak gak sini? Enak tapi dingin banget tapi enak. Enak ya? Kalau keluar negeri nggak dingin nggak berasa. Terus gimana? Makanannya gimana makanannya? Makanannya gitu doang ya udah. Ya susu lah. Paling suka yang mana? Dari tempat wisata yang kita jalanin? Apaan ya? Ayo, masih ingat gak kita kemana aja? Enggak. Komplit loh. Iya boleh. Itu yang dekat. Iya dekat Fremantle. Tempat jam tangan saya. Playground aja udah buat mereka yang bisa berpalitan, naik perosotan, manjat-manjat gitu. Biarpun udara dingin, lari-larian. Aca. Itu the best ya, Dek? Ya itu the best. Jadi babysitter Aca aku di situ. Iya, ini kakak Hani, favoritnya kakak ada lagi. Tanya sama Ibu Sylvia. Nah, tertanya sekarang nih. Lah kan ngeselin. Kayaknya Kanida dong, Kanida. Kalau ini kayaknya lelah habis shopping, Bu. Barang-barang branded di sini, Bu. Bu. Gak banyak. Ya Allah, nggak banyak katanya. Oke, nggak banyak. Kanida boleh. Sama Pak Bos. Oh, Pak Bosnya ini. Oke. Nah, ini dia nih. Ini sponsor kita untuk trip kali ini. Perjalanan kita disponsori oleh beliau. Oh iya. Apanya nih? Ceritain dong bentuknya gimana buat orang traveling, oke nggak? Iya, kan Buat udah orang udah traveling. keliling dunia nih, Buat udah orang baru pulang dari traveling Eropa enak. loh, Bapak ini. Emang bedanya karena ya karena aja cerita ya. Bedanya banget dengan kita yang sebelumnya kita ikut pakai tour yang apa namanya sih yang naik bus tinggal turun, foto-foto, jalan lagi. Ya ini memang pengalaman yang jauh lebih lengkap lah. Lebih komplit ya. Lebih komplit karena ngerasain kita nyewa mobil sendiri, ngerasain enjoynya jalanan di sini, driving di sini, enak banget. Terus kita nyiapin perbekalan buat masak, buat biar nggak banyak jajan di sini gitu kan. Kita nyiapin perbekalan, masak di sini, nyobain steak daging di sini yang emang enak banget. Kemudian juga buah-buahan di sini yang murah-murah dan ya emang kegiatan kita itu sih asik banget gitu. Dan thanks banget buat Pak Arthur, Ibu Nita yang sudah kita sebenarnya memang nggak banyak nyari-nyari ya informasi tentang yang di Perth ini, ngikut dari Bapak Arthur aja nih. Beliau udah nyari, kita tinggal ngikut, ya kalaupun kita pengen misah sendiri ya nggak banyak lah, kita sekali-sekali aku pengen misah nih, pengen kesini gitu. Ada beberapa lokasi kita emang agak pengen beda lah pengennya, sekali-sekali aja. Nah yang lainnya kita ikut dan semuanya oke sih. Dan memang lengkap di sini lengkap. Ada museumnya juga bagus-bagus, tempat wisatanya, tamannya, pantainya juga bagus. Ya, pengen ngerasain selain musim dingin di sini, pengen ngerasain juga kalau musim panas kali ya. Musim panas mungkin lebih enak juga kali ya kalau musim panas. Apa nyari panas mah di Indonesia aja kalau panas. Musim panas bisa bawa pulang belajar men. Oke. Jadi, kalau ada tiket murah lagi? Kalau ada tiket murah lagi, kita coba Australia yang lain. Australia yang lain. Masih ada Brisbane, Sydney, ada Melbourne, Gold Coast, New Zealand. Jangan lupa kita punya visa 3 tahun. Jangan sampai mubazir itu visa itu, mahal loh visanya. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Gitu. Dia dapat foto banyak banget. Dia sih ini fotografer kita selama di Perth gitu. Nah juga dia mah nggak ada fotografer, juga dia mah selfie sendiri gitu. Jadi 3 hari di sini memori HP-nya full, say. Mana ya? Enggak, masih banyak.
dia. Coba kita Oke, cari. Alhamdulillah deh selesai sudah trip kita 9 hari ya Mas. Iya, makasih ya Mas Arthur. Makasih udah join open trip kita. Jangan lupa fee-nya ditransfer. Ya, dadah. Kita traktir makan kambing nanti, kambing kurban. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.